Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syed Salim dari kelas PTKE 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 3, yaitu pengembangan model desain pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian model desain pembelajaran. Model pembelajaran merupakan komponen utama dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa lebih aktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Model pembelajaran menjadi pijakan untuk menghasilkan perencanaan hasil pembelajaran yang bernuansa efektif, efisien, dan menyenangkan. Selanjutnya, sistem pengajaran. Yang pertama, profesi guru serta perkembangan dan pertumbuhan siswa atau peserta didik. Yang kedua, tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, program pendidikan dan kurikulum serta mengajar. Yang keempat, media pengajaran serta bimbingan belajar. Yang kelima, hubungan antar sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah manajemen pendidikan atau kelas. Selanjutnya kita berada pada cara menganalisis detail pelaksanaan pembelajaran. Perlu memperhatikan yang pertama, model desain instruksional atau pembelajaran. Yang kedua, materi bahan ajar. Dan yang ketiga adalah pola pembelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran penerimaan atau reception learning. Yang kedua, pembelajaran penemuan atau discovery learning. Yang ketiga, pembelajaran penguasaan atau mastery learning. Yang keempat dan yang terakhir adalah pembelajaran terpadu atau unit learning. Selanjutnya kita berada pada bagian 2, yaitu model-model desain pembelajaran. Yang pertama, implementasi teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme tidak terlepas dari pengaruh aliran-aliran teori belajar yang dipengaruhi oleh para tokoh teori belajar seperti Ivan Pavlov, John Watson, Edward Thorndike, yang dimana Ivan Pavlov di sini mengajarkan tentang classical conditioning dan John Watson memberikan penjelasan mengenai stimulus respon, serta Edward Thorndike menjelaskan tentang law of effect. Selanjutnya Skinner menjelaskan tentang operant conditioning. Dan untuk teori belajar konstruktivisme diawali oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, yang dimana mereka mengajukan teori berupa zone of proximal development. Yang kedua, implementasi teori humanistik. Teori humanistik lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimilikinya, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kegiatan pembelajaran memiliki tujuan utama untuk kepentingan memanusiakan manusia atau biasa disebut proses humanistik. Teori ini lebih banyak membahas mengenai konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Yang ketiga dan yang terakhir ialah implementasi teori behaviorisme. Teori ini secara umum melihat sosok atau kualitas manusia dari aspek kinerja atau perilaku yang dapat dilihat secara empirik. Inti dari teori behaviorisme ini terletak pada upaya memahami perilaku secara total
Dalam teori ini, seseorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Teori behaviorisme adalah salah satu teori yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam pembelajaran. Teori ini juga merupakan teori yang selama ini dipakai oleh banyak guru-guru di Republik ini atau di negara ini. Selanjutnya kita berada pada bagian 3, yaitu pengembangan model desain pembelajaran. Secara konseptual, bahwa definisi dari teknologi pendidikan disponsori oleh AECT tahun 2008, atau itu merupakan singkatan dari Association for Educational Communication and Technology, mendefinisikan bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Pengembangan sumber daya teknologi yang tepat menjadi dasar pengembangan pemecahan permasalahan pembelajaran yang tidak kondusif menuju peningkatan mutu pendidikan yang tepat guna. Selanjutnya, 3 komponen utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan model pembelajaran, yaitu yang pertama, kondisi pembelajaran mencakup karakteristik pelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran dan karakteristik mata pelajaran serta karakteristik siswa. Yang kedua, metode pembelajaran mencakup strategi pengorganisasian bahan pelajaran, meliputi antara lain bagaimana merancang bahan untuk keperluan belajar mandiri, serta strategi penyampaian meliputi antara lain media pembelajaran, interaksi pembelajar dengan media, dan bentuk pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pra-pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau penyampaian materi, serta prosedur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran mencakup, yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga daya tarik pembelajaran. Selanjutnya, setelah mengetahui bagian-bagian yang telah kita pelajari di bab 3 ini, kita berada pada rangkuman dari bab 3, yaitu pembelajaran merupakan sebuah hal yang teramat penting dalam kehidupan manusia. Pembelajaran memiliki fungsi utama sebagai penurunan nilai dan norma dari orang tua kepada anak, juga sebagai penyalur atau transfer ilmu dan informasi dari tenaga pendidik kepada para peserta didik. Pada hakikatnya, pembelajaran ini dapat kita artikan sebagai sebuah kegiatan belajar mengajar yang melibatkan berbagai komponen yang terkait seperti tenaga pendidik, peserta didik, dan juga komponen lainnya. Oleh karena itu, inilah yang diperlukan kerjasama yang baik antara guru dan peserta didik. Guru harus betul-betul memahami model pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas, sehingga jika ada peserta didik yang tidak paham akan model pembelajaran tersebut, maka guru dapat menjelaskannya dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada bab ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.